Music friendly. Film bermula di tahun 1999, tepatnya di tengah malam. Seorang gadis SMP bernama Sarah yang sedang tertidur lelap. Secara diam-diam, tiba-tiba ia dikeranyangi oleh sang ibu. Bukannya menjadi ayah yang baik, ia malah menggasa anaknya. Sarah pun menjerit meminta pertolongan, tetapi ibunya yang ada di luar hanya bisa terpaku diam tak berbuat. Setelah malam itu, Sarah menjadi seorang anak yang pendiam dan lebih memilih untuk meluangkan kesedihannya. Saat Sarah berumur 10 tahun, ayah kandung Sarah ternyata telah meninggalkan dia bersama ibunya pun harus bekerja serabutan karena pendidikannya tidak tinggi dan kurangnya perhatian keluarga mereka serta Sarah yang masih sangat kecil. Ibunya pun memilih menikahi dengan seorang pria mesum memiliki tubuh manis. Akhirnya Sarah tidak tahan lagi dan ia pun memilih untuk kabur dari rumahnya. Saat itu adalah musim panas tahun 2000. Sarah mulai melakukan berbagai macam pekerjaan untuk bertahan. Tak sampai di situ, ia pun tidur di mana saja karena belum memiliki diceritakan, Sarah sangat menyukai pelajaran sastra. Di laut, Sarah melihat seorang pria paruh baya bernama Pakam yang sedang mengaji. Saat itu, Sarah melihat Pakam yang sedang melepaskan hasil tangkapannya. Dan hal ini membuat Sarah merasa bahwa Pakam adalah orang yang baik hati. Tak lama berselang, seketika hujan badai turun dan Sarah tak sengaja menjatuhkan. Dilanjut cerita, Sarah sekarang sudah menjadi seorang wartawan majalah. Sarah menyamar menjadi seorang wanita malam di tempat karaoke demi mendapatkan sebuah informasi yang penting. Sarah sangat antusias mengerjakan artikel sampai dia rela lembur untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi di hari majalah terbit, artikel yang ia kerjakan selama ini telah menghilang entah kemana. Maka pacarnya sudah tahu sejak awal bahwa artikelnya tidak lolos karena menceritakan tentang akhirnya bertengkar dan kita kembali lagi ke 10 tahun yang lalu, di mana Sarah pertama kali berkenalan dengan Pakam yang itu saja harus merupakan momen yang paling indah. Saat itu Pakam mengembalikan buku yang telah dijatuhkan Sarah. Mereka pun mengobrol berbagai macam hal sehingga hubungan mereka berdua semakin. Akhirnya Sarah pun mengejar Pakam yang lebih tua 30 tahun darinya. Dalam hatinya Sarah tahu bahwa Pakam adalah salah satu cara keluarganya hanya untuk melanjutkan sekolah. Sarah pun rela membuat apemnya untuk Pakam dan melakukannya di dalam mobil. Sarah kemudian berhasil masuk ke sekolah favorit karena bantuan dari Pakam. Nah, di sini terlihat Pakam seperti orang yang sangat baik dan ternyata Pakam adalah seorang pegawai Kementerian Pendidikan. Yang pada akhirnya Sarah pun menjadi seorang murid SMP di sekolah favorit yang menggunakan tools bahasa Inggris. Di sana, dia membaca sebuah buku yang diberikan oleh gurunya dan merasa cerita di dalam buku itu sangat mirip dengan kisah hidupnya, yaitu seorang anak wanita yang dibesarkan oleh orang kaya. Tapi hal seperti itu hanya ada di dalam komik. Pada suatu malam, Pakam pun melanjutkan aksinya dengan memberikan nutrisi bagi John yang selesainya. Setelah selesai, Pakam pun pergi meninggalkan Sarah yang telah. Sarah menyadari dirinya tidak mencintai Pakam karena merasa berhutang. Sarah rela melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi sebagai seorang wanita, Sarah juga menginginkan sebuah cinta yang sesungguhnya. Karena ingin mengetahui Pakam yang sebenarnya, Sarah pun mengikuti Pakam sampai ke rumahnya. Sarah pun akhirnya melihat keluarga Pakam yang penuh dengan kebahagiaan. Sarah pun kini telah sadar bahwa dirinya selama ini hanyalah sebagai seorang wanita.
jalan seorang diri. Nah, di sana ia bertemu dengan seorang wanita malam di bawah umur yang bernama Dok Mai. Sarah mendengar Dok Mai akan dijual untuk pensi malam dengan harga 3 kali lipat bosnya. Pun segera mengangkat tangan dan membayar Dok Mai dengan harga yang lebih mahal lagi. Ini semua disebabkan karena dia merasa melihat dirinya yang dulu yang menjual diri jadi uang. Sarah pun memutuskan untuk mengangkat cerita Dok Mai di apartemennya. Di Thailand, banyak wanita yang kesulitan ekonomi dan mencari jalan keluar dengan cara. Scenes pun berpindah saat Sarah berada di kampus. Pakam kadang-kadang ikut ke kelas untuk memperhatikannya. Saat berada di rumah, mereka berdua merayakan promosi jabatan yang telah diterima oleh Pakam. Pakam kemudian memberikan Sarah hadiah berupa sebuah pena yang cantik demi menyemangati Sarah yang ingin menjadi seorang jurnalis. Pakam dan Sarah pun tiba-tiba mulai beradu lagi. Pakam pun hadir di konferensi pers televisi dan Pakam akan meningkatkan jumlah pelajar dan mengurangi biaya kuliah. Hal ini pun membuat para mahasiswanya yang menonton menjadi marah. Hari demi hari Pakam akan semakin sibuk. Begitu pula dengan Sarah yang sedang mengadakan kipas angin. Dari tolak asing-asing, Pakam pun marah dan menuduh Sarah telah ada main di belakangnya. Singkat cerita, akhirnya Sarah pun lulus wisuda. Pada saat itu, Sarah sedang menunggu kedatangan Pakam, namun dia tak kunjung datang. Hal tersebut membuat Sarah menjadi sedih. Namun sebenarnya Pakam datang ke acara itu, tapi ia hanya memantau Sarah dari dalam mobil. Bahkan karena takut hubungan gelapnya diketahui oleh dia, Pakam tak bisa muncul dan memberi selamat kepadanya. Kemudian Sarah mencari Pakam ke rumahnya, tetapi Pakam marah dan membawanya ke tempat lain. Pakam yang baru saja dipromosikan jabatan dan dia takut hubungan gelapnya terungkap. Sarah semakin mencintai Pakam dan ingin memiliki Pakam seutuhnya. Sarah tidak ingin lagi menjadi wanita simpanan dan Pakam pun lalu memutuskan hubungan gelap mereka berdua. Hubungan 8 tahun yang telah mereka jalani dengan mudahnya putus begitu saja. Sarah pun sangat sedih dan pergi meninggalkan Pakam. Nah, dilanjut cerita, Sarah mengetahui kalau istrinya Pakam terkena stroke dan Sarah pun berpikir bahwa ia akan menunggu istrinya meninggal dan ia akan kembali bersama Pakam seperti kalah. Setelah putus dengan Pakam, Sarah merasa tidak bersemangat dan mabuk-mabuk lagi. Nah, saat itu teman kuliah Sarah melihatnya dan mengantarkannya untuk segera pulang. Kemudian temannya itu melihat isi hati Sarah terhadap Pakam yang tertulis jelas di dinding kamarnya. Akhirnya Sarah menjadi seorang wartawan yang sibuk setiap hari akan pekerjaannya. Dan tiba-tiba dia menerima telepon dari Pakam dan mereka pun berjanji untuk bertemu di restoran tempat mereka pertama kali berjumpa. Sarah pun berusaha untuk santai dan tidak gugup di hadapan Pakam. Tetapi Pakam langsung on to the point dan bilang bahwa dirinya mengalami kanker hati. Sarah pun menangis dan siap untuk meninggalkan segalanya demi merawat pujaan hatinya. Akan tetapi permintaan Pakam hanya satu, yaitu agar Sarah tidak datang ke upacara pemakamannya. Pakam tidak ingin hubungannya dengan Sarah terungkap dan menghancurkan masa depan Sarah. Pakam ternyata benar-benar mencintai Sarah. Sarah pun semakin bersedih dan rasa itu bercampur dengan kebahagiaan. Setelah mereka bertemu, kemudian Pakam pun dikabarkan telah meninggal. Sarah pun tetap datang ke pemakamannya dan tetap akan mencintai Pakam. Nah, dilanjut cerita, Sarah pun lalu pergi ke Thailand lagi dan kembali kebiasaan buruknya, yaitu mabuk-mabukan. Orang yang paling dicintainya telah pergi dan Sarah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beruntungnya, Dok Mai yang datang berkunjung meminta pelayan untuk membuka pintu karena khawatir terjadi sesuatu kepada Sarah. Nah, sebelum kematiannya, Sarah menginginkan ciuman terakhir dari Pakam.
mengajak Sarah untuk pergi berdoa. Dok Mai tidak pun mengerti mengapa Sarah mencoba ingin mengakhiri hidupnya. Di sana, Dok Mai pun curhat tentang dirinya saat berumur 8 tahun. Nah, diceritakan, dulunya Dok Mai pernah dijual oleh orang tuanya sendiri karena harga seorang gadis yang masih suci dibanderol dengan harga yang langit. Akhirnya, dia pun bekerja di sana dan tidak tahu sampai kapan itu akan berakhir. Sarah pun bertanya kepada Dok Mai, apakah ia mempunyai mimpi? Dok Mai pun menjawab bahwa ia tidak pernah. Di lanjut cerita, Sarah datang ke tempat kerja Dok Mai untuk menebus Dok Mai dari tempat itu. Kemudian datanglah seseorang yang ada di sana lalu menggeledah tas Sarah untuk meminta sisa uangnya. Namun sialnya, saat itu dia menemukan sebuah kamera di tas Sarah. Dua pun lari menyelamatkan diri dan orang di bar pun mengejar mereka dengan menaiki sebuah motor. Namun beruntungnya mereka akhirnya bertemu dengan para polisi dan mereka pun akhirnya mendapatkan perlindungan. Polisi kemudian mengirim Dok Mai ke panti asuhan. Kemudian mantan pacar Sarah datang ke Thailand dan mengetahui Sarah yang membuat artikel tentang Dok Mai dan mempertaruhkan hidupnya. Karena pandangan mereka dan pemahaman mereka berdua berbeda, bahwa mantan pacarnya tidak mungkin mengerti dirinya karena sebenarnya dia melihat dirinya sendiri sama seperti Dok Mai. Dan karena itulah dia sangat ingin membantu Dok Mai. Akhirnya Sarah pun memutuskan balik kembali ke Hong Kong dan berpisah dengan Dok Mai. Saat pulang, Sarah bertemu dengan ayah angkatnya di kantor. Ayah angkatnya pun mengatakan bahwa ibunya sedang dalam kondisi kritis. Sarah pun lalu datang ke rumah sakit dan menggenggam tangan ibunya dan ibunya kemudian meminta maaf kepada Sarah. Dan dikarenakan ia tidak bisa melindunginya sewaktu masih kecil. Sarah pun memaafkannya dan ibunya pergi dengan Sarah kemudian kembali ke kamar rumahnya dan menemukan buku diarinya sewaktu kecil. Lalu teringat akan semua dirinya dan kini merasa dirinya telah tenang. Kemudian Sarah akan mengangkat topik Dok Mai dan mengajukan kepada kepala editor yang memilikinya. Saat Sarah kembali ke Thailand, dia menemukan bahwa Dok Mai sudah pergi dari panti asuhan tersebut. Sarah mencari ke rumahnya, tapi tidak bisa menemukannya kembali. Sarah pun mencari dengan membuka pengumuman di Facebook dan belum juga menemukan hasil yang diberikannya. Dok Mai mungkin telah menggunakan identitasnya yang lain untuk kembali menjadi wanita malam. Di kampung halaman Dok Mai, Sarah melihat banyak sekali anak kecil yang sama seperti Dok Mai. Sarah berharap dengan artikelnya ini bisa membantu semua anak kecil yang tidak bersalah. Setidaknya mengangkat kesadaran masyarakat akan pentingnya hal ini. Oke guys, begitulah alur cerita film kali ini ya. Bagaimana Sarah benar-benar mencoba untuk mengejar cintanya, tapi akhirnya dia harus bersedih. Oke lah, jika teman-teman senang dengan channel ini, jangan ragu-ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Saya undur diri, see you next video and adios. Bye.